Dikira mahal dan ribet, padahal bikinnya gampang banget, cocok banget untuk dihidangkan saat ada acara keluarga atau untuk arisan. Bisa juga untuk ide jualan puding kelapa muda gula merah. Pudingnya benar-benar cakep banget, rasanya juga pas banget. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton videonya sampai selesai, jangan banyak di skip supaya nggak gagal paham. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda, beratnya 15 gram, ini yang kemasan besar. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan sejumput garam, 1 saset santan instan, ini beratnya 65 ml. Kemudian 700 ml air. Kocak ini dulu ya, supaya nggak ada yang bersisa. Lalu kita masukkan airnya semuanya. Selanjutnya ini diaduk dulu untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Sebaiknya menggunakan balon whisk seperti ini ya bun saat kita membuat puding, supaya tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Nah, setelah semuanya tercampur seperti ini, kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Apinya sedang aja ya, karena ini pakai santan, jadi apinya juga jangan terlalu besar. Terus kalau masak puding itu memang harus pakai apinya sedang aja, nggak usah diburu-buru, supaya agar atau jelinya bisa terbentuk sempurna. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk dulu sampai buih-buihnya berkurang. Dan selanjutnya ini akan aku diamkan dulu sampai uap panasnya berkurang, supaya nanti antara santan dan juga jelly Nutrijelnya tidak terpisah. Kalau uap panasnya sudah mulai berkurang, kita tuangkan ke dalam cetakan atau pakai loyang. Lalu biarkan sampai benar-benar padat. Sambil menunggu jeli kelapanya padat, sekarang kita siapkan lagi panci, masukkan 400 gram gula merah atau gula aren, tambahkan 500 ml air, 1 lembar daun pandan yang disimpul, sejumput garam, lalu ini dimasak sampai gulanya larut. Sambil diaduk seperti ini supaya lebih cepat larut, nggak perlu sampai mendidih banget. Kalau emang belum mendidih, kalau gulanya udah larut udah cukup ya bun. Walaupun belum mendidih banget tapi gulanya udah betul-betul larut, kita matikan apinya dan ini disisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan lagi panci, tambahkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 1100 ml air. Ini dimasukkan secara bertahap, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya nggak bergumpal. Baru kita masukkan semuanya. Lalu kita tambahkan air gula yang tadi sudah dimasak dengan cara disaring seperti ini supaya kotorannya nggak ngikut ya. Lanjut, nyalakan apinya. Kita masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Ini sudah hampir mendidih ya bun. Nah, ini udah benar-benar mendidih. Selanjutnya matikan apinya. Aduk-aduk sebentar supaya buihnya berkurang. Dan selanjutnya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil kita menunggu uap panasnya hilang, untuk jeli kelapanya udah betul-betul padat. Sekarang mau aku keroknya pakai kerokan seperti ini, kerokan kembang goyang. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini kita kerok seperti ini. Hasilnya seperti ini ya bun. Tuh. Kalau kesusahan ngeroknya karena udah banyak nih,
kita bisa seperti ini, atau juga bisa langsung seperti ini ya bun. Tuh. Nah, bisa dikerok seperti ini juga, supaya bisa langsung jatuh, jadi gak ganggu saat kita ngeroknya hasilnya. Untuk sisa di bagian bawahnya bisa dipotong pakai pisau seperti ini, karena ini mau dikerokin tuh agak sedikit rumit ya bun. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Kita sisihkan dulu sambil nunggu uap panasnya betul-betul hilang. Nah, pastikan ini sudah tidak ada lagi uap panasnya ya bun, karena kalau masih ada uap panasnya nanti bisa menyebabkan jeli kelapanya ikut mencair. Untuk cetakannya aku pakai cetakan agar yang labu seperti ini ukuran 24 cm. Sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti pudingnya lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, sekarang kita tata dulu jeli kelapanya di dalam cetakan. Ini aku masukkan secara bertahap aja ya bun. Siramkan dengan puding gula merahnya tadi. Lanjut kita tambahkan lagi secara bertahap aja. Ini sama saja ya bun, seperti kita bikin puding mozaik kemudian bikin puding lumut. Kalau dituang masih dalam keadaan hangat dan masih agak panas, nanti jadinya akan dua lapisan. Jadi ada lapisan yang banyak toppingnya dan ada lapisan gula merahnya. Kalau mau full toppingnya itu dibiarkan dulu sampai puding gula merahnya betul-betul dingin. Kalau ini aku masih agak hangat, jadi nanti pasti di permukaannya masih ada puding gula merahnya yang bersisa agak banyak. Jadinya dia dua lapisan ya bun. Dimasukkan secara bertahap seperti ini supaya pudingnya nanti bagian antara jeli kelapa dan juga puding gula merahnya lebih merata dan bisa benar-benar saling mengikat. Kemudian untuk memastikan juga puding kelapanya nggak mencair ya bun, karena dimasukkan secara bertahap jadi uap panasnya juga akan lebih berkurang. Ini pas banget ya bun untuk loyang 24. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul padat dan dingin di suhu ruang, baru nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Di suhu ruang ini udah 3 jam, kemudian dimasukkan ke kulkas lagi 2 jam, jadi total 5 jam ya bun untuk memadatkan puding ini. Wah, Masya Allah, cakep banget tuh bun. Jadinya kayak gini, 2 lapisan. Sekarang mau aku potong-potong ya bun. Tuh, ini waktu dipotong lembut banget. Pudingnya tuh secakep ini ya bun. Ini dipotong tebal-tebal kayak gini sesuai dengan loyangnya. Nih mau aku cobain langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal tapi tetap lembut. Tuh cakep lagi. Bismillah. Perpaduan antara kelapa muda dan gula merah tuh enak banget. Manisnya pas, kenyal, lembut, padat, mantep. Cobain di rumah ya bun. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.